Residivis curanmor ini dibekuk anggota Satreskrim Polresta Padang di rumahnya. Kepada petugas, ia mengaku aksinya dilakukan bersama dengan dua rekannya. Petugas pun melanjutkan pengejaran dan berhasil menemukan salah satu pelaku lainnya. Alhamdulillah untuk si pelaku tadi bisa kita amankan di rumahnya lagi enak bersantai-santai. Dan setelah kita interogasi, si pelaku itu bermain melakukan curanmor itu dengan dua orang rekanannya. Salah satunya masih DPO, nantinya kita akan terus mencari. Atas perbuatannya, pelaku kembali terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV. Diduga remblong truk pengangkut batu terguling dan menimpa minibus yang sedang terparkir di Jalan Raya Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, api membakar 2 rumah warga di permukiman padat penduduk. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Kobaran api melahap 2 rumah warga di permukiman padat penduduk di kawasan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Api yang semakin membesar sempat membuat warga panik lantaran terjadi di samping musola saat warga tengah menjalankan sholat subuh berjamaah. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan berupaya mencegah agar api tak merambat ke bangunan lain. Korban baru menyadari rumahnya terbakar saat warga berteriak kebakaran hingga api semakin membesar. Saya nggak tahu sih, tapi pas sholat subuh, terakhir juga orang-orang teriak itu kebakaran itu. Mulai titik apinya di situ, Pak ya? Iya. Terus merantak gimana tuh, Pak? Nah, merantak ya tak itu semua, mulai depan belakang. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dengan mengerahkan 12 mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Diduga remblong truk pengangkut batu terguling dan menimpa minibus yang sedang terparkir di Jalan Raya Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya 4 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Beginilah kondisi truk pengangkut batu yang terguling dan menimpa mobil minibus di Jalan Raya Palabuhan Ratu, tepatnya di Kampung Cijarian, Desa Tonjong, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tim SAR gabungan bersama TNI Polri dibantu warga sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi para korban di dalam minibus karena banyaknya material batu dari muatan truk. Evakuasi tersebut membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Akibat kejadian itu, 4 orang tewas, 2 diantaranya meninggal dalam penanganan medis di RSUD Palabuhan Ratu Sukabumi. Sedangkan 6 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan, sementara mobil minibus ringsek. Sebelumnya kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Tonjong mengarah ke Bojonggaling. Truk diduga mengalami remblong dan sopir tak dapat mengendalikan truk hingga truk terguling ke sebelah kanan jalan dan menimpa mobil minibus yang sedang parkir. Mobil ini posisinya di sini berhenti
Yang 3 katanya keluar, ditanya sama ibu sana, yang warung sana, dari mana? Dari Jakarta katanya, mau ke Pelabuhan Ratu. Asli mana Om? Korban asli? Orang Jakarta semua, sekeluarga. Setelah itu ini ada katanya mobil dari sana oleng ke sini, langsung di ban mobil yang berhenti ini. Ada 2 korban yang meninggal di TKP, kemudian 2 lagi saudara kita meninggal saat di rumah sakit. Berarti total ada 4 orang yang meninggal. Betul. Untuk penumpang sendiri di mobil minibus ini ada berapa orang? Nah, setelah verifikasi data, kita menemukan bahwa ada 10 orang yang berada di kendaraan minibus. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sopir truk dan sejumlah saksi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI, RTV. Jasad pria ditemukan warga dalam kondisi mengapung di saluran air ruas tol Sediatmo, Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Korban diketahui sudah menghilang sejak 1 minggu lalu usai berpamitan pergi bekerja. Tuh mayatnya tuh di belakang warung Bang Mbek. Ketahui jenis kelaminnya laki-laki berbadan gemuk. Sesosok jasad pria menggunakan baju dan celana berwarna hitam ditemukan mengambang di saluran air di ruas tol Sediatmo arah Pluit. Korban diketahui adalah Wahyu Slamet Riyadi, pria 35 tahun yang tinggal di wilayah Tegal Alur. Menurut salah satu keluarga, korban hilang sejak sepekan lalu setelah berpamitan berangkat kerja. Dari keterangan pihak keluarga, sejumlah barang bawaan korban juga raib. Menghilang itu udah dari hari Sabtu siang. Saya mencari tuh dari hari Minggu sore 5:30 udah nggak ada inian sekali kabar. 5:30 itu udah chatan terakhir sama dia. Iya, dompet, kunci motor sama HP. Petugas kepolisian langsung mengevakuasi jasad korban setelah tim Inafis mengidentifikasi jasad korban dan melakukan olah TKP sementara. Jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV. Diduga kerap dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba, perkampungan nelayan di Medan Belawan, Sumatera Utara digerebek petugas. Selengkapnya bersama berita lainnya, kami rangkum dalam Kilas Balik Sepekan. Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek perkampungan nelayan di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Sejumlah orang yang menyadari kedatangan anggota nekat menceburkan diri agar tak tertangkap. Lokasi ini kerap menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Dari penggerebekan, petugas akhirnya mengamankan 2 orang yang diduga kuat sebagai pemakai narkoba. Polisi juga mengamankan barang bukti sabu siap edar beserta alat hisapnya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku yang merupakan nelayan telah dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Anggota Polres Cimahi dibantu Ditreskrimum Polda Jabar menangkap pelaku pembunuhan yang jasadnya sempat menggegerkan warga kampung Pojok Cirende, Kelurahan Lewi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dua pelaku yang ditangkap merupakan teman dekat korban. Miris, salah satu pelaku masih berstatus di bawah umur. Penyelidikan sementara, kedua pelaku nekat menghabisi korban karena ingin menguasai sepeda motor dan ponsel milik korban yang sehari-hari digunakan untuk ojek online. Korban tewas seketika usai dibacok sebilah kampak. Sebelumnya, pada 24 Januari lalu, jasad korban ditemukan di semak-semak kampung Pojok Cirende, Kota Cimahi dengan kondisi luka terbuka di bagian punggung.
Warga semakin curiga ketika mendapati sebilah kampak dan pisau serta ceceran darah di beberapa titik tak jauh dari lokasi penemuan jasad. Beginilah aksi warga yang geram menghajar salah satu pelaku komplotan maling motor usai ditangkap warga di Kelurahan Korprijaya, Sukarame, Bandar Lampung. Komplotan maling motor yang berjumlah 4 orang itu sebelumnya hendak mencuri sepeda motor. Namun aksi para pelaku terpergok korban yang berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga dan langsung mengejar pelaku. Para pelaku pun berupaya kabur sambil menembakkan senjata api ke udara. Satu pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang kesal langsung menghakimi pelaku hingga babak belur dan tak sadarkan diri. Meski sempat dievakuasi polisi ke puskesmas dan sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun nyawa pelaku tak tertolong. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut dengan memburu 3 pelaku lain yang melarikan diri. Pria bernama Mansur alias Suryadi ini dihajar hingga ditelanjangi oleh warga usai terpergok memasuki rumah Ahmad Ardani dengan mencungkil jendela depan Dusun Waru, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku sempat menggasak uang senilai 3 juta rupiah dan 2 cincin kawin dari lemari korban. Namun saat hendak melarikan diri, aksinya dipergoki seorang warga yang curiga. Pelaku pun berpura-pura menjadi tukang pasir di sekitar rumah korban. Khawatir tertangkap, pelaku pun langsung kabur meninggalkan sepeda motornya. Warga yang marah langsung membakar motor pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan residivis dan sudah 2 kali menjalani hukuman. Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada hari ini ada pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam? Mari sahabat kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat RTV, ini bisa kita lihat ya bahwa ada supercar gitu ya, mobil mewah yang ngesen ke kiri nih. Bisa kita lihat. Tapi Roman-Roman ini dia nggak mau ke kiri, malah belok ke kanan. Aduh, ini pengguna baru atau bagaimana ya, atau belum tahu ya. Harusnya sennya ke kiri, tapi malah beloknya ke kanan. Ya sahabat RTV, lampu sein digunakan sebagai sebuah pemberi isyarat kendaraan saat ingin berbelok, menyalip atau berpindah lajur. Ya mungkin masih banyak pengendara yang belum mengerti ya aturan dan etika dalam menyalakan lampu sein. Penggunaan lampu sein sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Nah sahabat RTV, pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa menyalakan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta di samping kendaraan sebelum berbelok. Etika lainnya adalah pengemudi tidak diperbolehkan untuk berbelok serta pindah lajur secara langsung bila tidak dilengkapi dengan tanda isyarat. Ya, apalagi kalau menyalakan lampu yang berlawanan arah dengan tujuannya seperti yang ada di video ini, sahabat bisa kita lihat ya, dia sennya ke kiri tapi malah berbelok ke kanan. Nah, ada beberapa hal yang harus sahabat RTV perhatikan nih saat menyalakan lampu sein. Yaitu sahabat harus menyalakan lampu sein 30 meter sebelum berbelok. Agar pengendara lain juga dapat mengantisipasi dan memberikan jalan kepada sahabat. Kemudian lihat kondisi sekitar sebelum berbelok ya sahabat. Selanjutnya bila sudah berbelok jangan lupa nih untuk mematikan lampu seinnya. Sehingga tidak membuat bingung pengendara yang lain. Dan sahabat, jika sahabat tidak mematuhi aturan yang tadi saya katakan di awal, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan denda Rp250.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan. Jadi sahabat, gunakanlah sein dengan bijak agar kamu dan pengendara lain dapat berkendara dengan selamat.
Duel maut antara dua petani di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mengakibatkan 1 orang tewas. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka parah di bagian kepala. Kejadian di Banu Sendana, tidak tahu apa motif perkelahian ini. Meninggal. Pria berinisial IL ini tewas bersimbah darah usai terlibat duel dengan petani berinisial AR di Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Peristiwa itu sontak menggegerkan warga sekitar. Tak butuh waktu lama, tim Resmob Satreskrim Polres Majene yang mendapat laporan langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa parang dan batu yang diduga digunakan pelaku saat duel maut tersebut. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok di kebun hingga terjadi duel antara keduanya. Akibat peristiwa itu, korban tewas dengan luka parah di kepala. Jadi untuk dugaan sementara, motif dari penganiayaan ini berawal dari lokasi kebun korban dengan pelaku yang berdekatan, terjadi cekcok sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan dan meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube catatan seputar investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.